Ya, kami harap paslon 2 turut memperhatikan pertanyaan ini. Siap ya paslon nomor urut 1? Bagaimana menguatkan sistem pendidikan dasar dan menengah dalam jangka pendek dan jangka panjang, khususnya dalam pemerataan dan pengembangan ekosistem pendidikan inklusif atau pendidikan untuk semua pihak secara berkelanjutan sehingga akses dan partisipasi bisa meningkat secara signifikan. Oke, silakan paslon nomor urut 1 menjawab. Waktu 2 menit 30 detik dihitung sejak Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa memang pendidikan atau peningkatan sumber daya manusia itu menjadi instrumen paling penting di dalam sebuah pembangunan di sebuah wilayah. Oleh karena itu ke depan kita ketika misalkan ditakdirkan untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Bangkalan, bagaimana kemudian memberikan kesetaraan terhadap semua lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kabupaten, baik itu terkait dengan masalah pendidikan agama maupun pendidikan yang lain. Sedangkan yang lain, yang upaya yang ingin kita lakukan adalah meningkatkan, optimalisasi terkait dengan masalah pelatihan dan peningkatan BLK yang ada di Kabupaten Bangkalan sebagai upaya untuk peningkatan sumber daya manusia melalui proses pendidikan. Mungkin Pak Wabu bisa Pendidikan inklusi ini penting karena sampai dengan hari ini lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangkalan masih belum ada yang menerapkan sistem pendidikan yang inklusi. Karena kenyataannya di Kabupaten Bangkalan banyak masyarakat kita, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, sehingga pendidikan inklusi ini penting harus diterapkan di Kabupaten Bangkalan. Nanti ketika kami ditakdirkan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Bangkalan, kami akan menerapkan di beberapa sekolahan, akan kita jadikan sebagai pilot project bagaimana mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMP itu akan ada sekolah-sekolah yang membuka kelas inklusi, bagaimana pemerataan dan akses terhadap pendidikan oleh semua unsur yang berkebutuhan khusus itu akan bisa diakses oleh semua anak-anak didik kita. Baik, ya sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2, silakan untuk bisa langsung berdiri saja dan menanggapi apa yang tadi disampaikan atau dijawab oleh paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit 30 detik dihitung sejak Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Cabup ya. Kondisi di Bangkalan dengan kekurangan jumlah guru yang sangat luar biasa, termasuk kepala sekolah yang masih memegang 2-3 lembaga pendidikan dalam satu jabatan. Bagaimana kita bisa memulihkan atau meningkatkan kualitas pendidikan dengan kondisi yang seperti itu? Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Mungkin mau menambahkan? Silahkan. Baik, pendidikan di Bangkalan apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 yaitu bagaimana membangun pendidikan ke depan yang lebih baik. Tentunya paslon nomor 1 harus mengetahui berapa jumlah SD di Bangkalan ini yang layak huni, kemudian berapa jumlah SD yang tidak layak huni. Ini perlu perlu di-set dulu bagaimana kemudian kita bisa mengelola pendidikan ini dengan baik ketika infrastrukturnya tidak memadai. Mungkin itu, terima kasih. Masih ada waktu? Mau menambahkan? Sudah cukup? Baik, selanjutnya silakan paslon nomor urut 1 menjawab tanggapan. Waktu 2 menit sejak Anda mulai berbicara. Silakan.
Baik, memang kondisi pendidikan kita, terutama di guru atau kepala sekolah yang memang dari sekian sekolah, ada beberapa sekolah yang memang sampai sekarang masih belum ada kepala sekolahnya. Kalau saya hitung berdasarkan informasi dan data yang kami dapat, bahwa memang sekitar 82 sekolah SD kita itu tidak memiliki kepala sekolah atau kekurangan guru. Dan ini akan menjadi tantangan kita sebagai pemerintah daerah untuk kemudian memberikan distribusi yang adil di tingkat guru ini, untuk kemudian pendistribusian dari kota yang untuk saat sekarang ini terkonsentrasi di kota. Oleh karena itu ke depan kita untuk bagaimana sekolah-sekolah yang ada di pedesaan itu kemudian terdistribusi dengan guru-guru yang ada di kota yang sementara ini memang terkonsentrasi di beberapa kota. Mungkin itu yang perlu kita lakukan ke depan. Mungkin Kak Wabuk bisa Ya, Pak Matur, dua hal yang berbeda antara kondisi sarana dan prasarana gedung sekolah dengan pemerataan guru, berbeda dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini hari ini tidak ada satupun lembaga pendidikan kita, baik tingkat SD atau SMP, yang menerapkan secara benar begitu terkait dengan pendidikan inklusi ini. Pendidikan yang berkeadilan, yang bisa diakses oleh semua pihak, khususnya yang berkebutuhan khusus. Ke depan akan kita buka itu. Baik, waktu habis. Terima kasih.